Session kelima, mengungkap rahasia nubuatan 7 hari pembenahan bumi untuk hari pertama dan hari kedua. 7 hari pola pembenahan bumi yang dilakukan oleh Elohim Yahweh bukan hanya peristiwa sejarah sebelum kejatuhan manusia pertama, melainkan juga sebuah pola nubuatan rencana Elohim Yahweh untuk masa manusia selama 7.000 tahun. Satu hari di hadapan Elohim Yahweh dihitung sama dengan 1.000 tahun untuk ukuran waktu bagi manusia. Kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Akan tetapi biarlah satu hal ini tidak lepas dari perhatianmu, hai yang terkasih, bahwa di hadapan Tuhan satu hari seperti 1.000 tahun, dan 1.000 tahun seperti satu hari. Kitab Mazmur pasal 90 ayat 4. Sebab 1.000 tahun dalam pandanganmu seperti kemarin apabila berlalu dan seperti tugas jaga malam pada malam hari. Hari pertama atau 1.000 tahun pertama. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai dengan 4. Lalu Elohim berfirman, biarlah ada terang. Maka terang pun ada, dan Elohim melihat bahwa terang itu baik. Pada saat Elohim Yahweh menciptakan manusia-manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, ada terang Elohim yang melingkupi tubuh fisik jasmaniah mereka. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 25, dan mereka keduanya itu telanjang, manusia dan istrinya, dan mereka tidak merasa malu. Mereka telanjang tetapi tidak merasa malu, karena ada cahaya terang kemuliaan Elohim yang menjadi baju mereka. Saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka jubah cahaya itu sirna, dan sebagai gantinya mereka membuat penutup tubuh dari daun pohon ara. Terang yang diciptakan oleh Elohim Yahweh adalah gambaran dari Adam sebelum kejatuhannya ke dalam dosa. Pada hari pertama juga ada tertulis untuk yang pertama kalinya kalimat jadilah petang. Hal ini menunjukkan bahwa Adam jatuh ke dalam kegelapan. Namun pada hari pertama juga ada tertulis untuk yang pertama kalinya kalimat jadilah pagi. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak selamanya dalam kegelapan. Kata pagi merujuk kepada penyelamat manusia, yaitu Adam yang kedua atau Adam yang terakhir, Sang Mesias dunia ini, Yeshua HaMasyiah. Jadi, makna petang adalah kejatuhan Adam ke dalam dosa yang berujung pada kematian kekal di lautan api. Sedangkan makna pagi adalah keselamatan kekal, yaitu masuk di dalam Yerusalem yang baru melalui Yeshua HaMasyiah. Hari kedua atau 1.000 tahun kedua. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Lalu Elohim berfirman, biarlah ada cakrawala di tengah-tengah air itu, dan biarlah ada yang memisahkan antara air dengan air. Dan Elohim menjadikan cakrawala, dan ia itu memisahkan antara air yang ada di bawah cakrawala dengan air yang ada di atas cakrawala. Dan jadilah demikian. Dan Elohim menyebut cakrawala itu langit. Dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Pada hari kedua atau tahun ke-2000 tidak ada kata baik, mengapa? Pada masa tahun ke-2000, dosa meningkat sampai ke puncaknya sehingga Elohim Yahweh membatasi usia manusia. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 3. Dan Yahweh berfirman, Rohku tidak untuk selamanya akan berperkara dengan manusia yang juga di dalamnya dia itu daging, tetapi hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Makhluk-makhluk Shamayim yang dibuang di bumi karena memberontak kepada Elohim Yahweh, mengawini perempuan-perempuan manusia dan melahirkan raksasa-raksasa. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 2. Lalu anak-anak Elohim, yaitu para makhluk Shamayim yang dibuang di bumi, melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik, maka mereka itu dipilih dan dijadikan istri. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 4. Pada waktu itu, para raksasa telah ada di bumi, juga pada waktu sesudahnya.
Ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia, maka lahirlah bagi mereka anak-anak yang menjadi orang-orang perkasa dan ternama. Hal ini adalah jahat di mata Elohim Yahweh karena adanya perkawinan antara manusia dengan para makhluk Shamayim yang dibuang ke bumi, yaitu roh-roh jahat atau setan-setan, dan sebagai akibatnya raksasa-raksasa dilahirkan oleh perempuan-perempuan yang dikawini setan-setan. Karena itulah Elohim Yahweh memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada bumi. Pada hari kedua atau tahun ke-2000 tidak ada kata baik. Karena di fase inilah Elohim Yahweh menurunkan hukuman atas bumi, yaitu air bah. Kitab Kejadian pasal 7 ayat 11 dan 12. Pada tahun ke-600 dalam kehidupan Noah, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itu segala mata air samudera raya telah terbelah, dan tingkap-tingkap langit telah terbuka, dan terjadilah hujan lebat ke atas bumi selama 40 hari dan 40 malam. Subscribe dan share untuk menjadi berkat karena kedatangan Raja Yeshua sudah sangat dekat. Jangan lupa mengaktifkan tombol lonceng agar mendapatkan update untuk video-video selanjutnya. Untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran Dafar Elohim Yahweh, silahkan kunjungi link ini. youtube.com/pelayanan Menorah Yosef Roy 197. Untuk baptisan di dalam nama Yahweh, Yeshua Hamasiah, dan Roh Yahweh Elohim, silahkan menghubungi nomor WA +1909-991-4859. Bapa Yahweh di dalam Yeshua Hamasiah memberkati saudara-saudari sekalian. Maranatha, Shalom.